orang-orang kafir yang mereka itu menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling hina. Yang kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kenapa dikatakan bahwasanya mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang paling hina? Karena yang mereka tentang adalah zat yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mulia. Falamma kanat izzatullah ghaira mutanahiyah kanat dhillatu man yunazimuhu ghaira mutanahiyah aidan. Karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, maka kehinaan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak terbatas. Karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, maka mereka mendapatkan akibat bahwa mereka adalah orang yang sangat hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia salat maghrib berjamaah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud keberadaan kita di dunia ini. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an masih di surah Al-Mujadalah. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-20, insyaallah sampai ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itu ada di dalam golongan orang-orang yang paling hina. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan juga menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang paling hina. Al-kuffar al-mu'anidin al-mukhalifin al-awamir Allah. Orang-orang kafir yang mereka itu menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling hina. Yang kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kenapa dikatakan bahwasanya mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang paling hina? Karena yang mereka tentang adalah zat yang paling mulia.
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mulia. Falamma kanat izzatullah ghaira mutanahiyah kanat dhillatu man yunazimuhu ghaira mutanahiyah aidan. Karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, kata Imam Al-Razi, maka sebaliknya juga kehinaan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak terbatas. Karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, maka mereka mendapatkan akibat bahwa mereka adalah orang yang sangat hina. Makanya di dalam Al-Qur'an kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ada doa di akhir surah Ali Imran, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, sesungguhnya yang engkau masukkan ke dalam neraka faqad akhzaitah, sungguh engkau telah hinakan mereka. Oma lidzalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat zalim itu penolong. Jadi artinya mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pada dasarnya mereka menghinakan diri mereka sendiri. Karena mereka yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya mereka melakukan sesuatu yang akan menghantarkan mereka kepada kemuliaan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Mereka yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang juga menghindarkan diri, mencegah, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan kemuliaan. Jadi kemuliaan manusia itu adalah bagaimana mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kehinaan manusia adalah manakala mereka itu melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau malah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang jelas-jelas kemudian menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka pada dasarnya telah menghantarkan diri mereka kepada jurang kehinaan. Mereka lah fil adzallin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang paling hina. Di dunia saja misalnya, kalau seorang itu menentang orang yang mulia, maka sesungguhnya dia telah menghinakan dirinya sendiri. Karimun mata amdahu wal warama'i, wa idza ma lumtuhu wahdi. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, orang yang mulia kalau saya itu memujinya, maka orang-orang lain itu juga akan ikut memuji bersama dengan saya. Akan tetapi sebaliknya, wa idza ma lumtuhu wahdi. Sebaliknya kalau saya itu menghinanya, maka saya menghina sendiri saja, tidak ada orang yang ikut dengan saya. Di dunia seperti itu kepada seorang yang dianggap mulia di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang ditentang adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Maka tentu sesungguhnya dia menghantarkan dirinya kepada jurang kehinaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz.
Allah itu telah menetapkan la aghlibanna ana wa rusuli, sungguh saya dan rasul saya itu akan mendapatkan kemenangan. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan fi sabiqi ilmihi al-azali, berdasarkan ilmunya yang azali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasulnya itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Jadi mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan kemenangan. Innallaha qawiyyun ala nasri rusuli. Allah itu maha kuat kalau untuk memberikan pertolongan kepada rasulnya. Allah itu maha perkasa untuk mengalahkan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini sesungguhnya kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah itu akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La aghlibanna ana wa rusuli. Sehingga kita akan dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menolong rasulnya dari hal-hal yang mungkin manusia tidak mengetahuinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh membuat perahu yang perahunya itu dalam pandangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Nuh adalah sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Karena Nabi Nuh itu membuat perahu kapal besar itu jauh dari laut itu. Kata kaumnya itu, Nuh, kamu ini gila ya. Di sini jauh dari laut itu. Kenapa bikin kapal besar seperti ini? Mau berlayar kemana? Jadi setiap kali mereka itu melewati Nabi Nuh, mereka mencemoohnya. Kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Setiap kaumnya itu lewat, mereka mencela Nabi Nuh, berolok-olok. Tapi kata Nabi Nuh, nanti kita akan tahu siapa yang akan memperolok-olok. Nanti saya yang akan balas apa yang kalian lakukan itu. Biasanya sifat yang disematkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir sebuah ayat itu memang berkaitan dengan pernyataan sebelumnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu menetapkan bahwa Allah akan memenangkan rasulnya juga, maka Allah di dalam lanjutan ayat ini menyatakan innallaha qawiyyun aziz. Yang kata Syekh Muhammad Zuhaili maknanya qawiyyun ala nasri rusulih. Allah itu maha kuat untuk menolong rasulnya. Allah itu maha kuasa, maha perkasa, aziz. Artinya untuk memberikan pertolongan Allah itu bisa karena Allah itu maha perkasa. Allah maha kuat. Allah itu tidaklah lemah. Karena pertolongan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang seperti ini. Sebaliknya misalnya tentang Azizun Hakim, itu kan biasanya di dalam ayat yang berkaitan dengan hudud ya, berkaitan dengan masalah pidana, maka juga disematkan bahwa itu adalah Azizun Hakim. Allah maha perkasa, tapi Allah Subhanahu wa taala itu juga maha bijaksana. Artinya ketika persoalan hudud itu ditetapkan, maka hendaklah itu dijalankan dengan baik itu. Karena di dalam setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala itu tentukan itu ada hikmahnya dan itu harus dilaksanakan dengan
sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa juga harus dilakukan, ditegaskan. Bahwa pernah saya sampaikan ada seorang yang membaca kemudian ayat itu yang berkaitan dengan hudud dibaca, innallaha ghafurur rahim. Kata yang mendengar itu, saya tidak hafal ayat Al-Quran, akan tetapi kalau akhir ayatnya itu adalah innallaha ghafurur rahim, maka hudud pidana itu tidak akan ditegakkan, karena Allah kemudian memberikan ampunan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya. Sudah, kalau diampuni, disayangi, tidak akan ditegakkan yang namanya pidana itu. Kalau berkaitan dengan pidana itu bukan Ghafurur Rahim, dan ternyata setelah dicek itu memang bukan Ghafurur Rahim, tapi Aziz dengan Hakim. Allah Maha Perkasa. Artinya hukuman ketika sudah diputuskan harus ditegaskan, ditegakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan Hakim juga. Di dalam hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu ada hikmahnya. Jadi ada hikmah yang terkandung di dalamnya, di mana manusia itu nanti bisa mengambil apa pelajaran sesungguhnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman pidana seperti itu? Artinya memang di dalam ayat Al-Quran setiap kata, bahkan kalau kata para ulama itu dalam kajian munasabah, di setiap susunan kalimat itu memang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Artinya tidak ada satu kata pun yang kemudian tidak ada korelasi dengan susunan atau ayat yang ada sebelumnya. Antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu pasti ada hubungannya. Antara awal ayat dengan akhir ayat itu juga ada hubungannya. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tentang sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dari asma husnanya, maka itu tetap berkaitan dengan pernyataan atau kalimat yang ada di awal ayat itu, termasuk yang ada di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kataballah, Allah itu telah menetapkan, la aghlibanna ana wa rusuli, sungguh aku akan menang dan rasulku. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah lemah sehingga kemudian bisa dikalahkan, akan tapi Allah itu maha perkasa. Allah itu perkasa, kuat untuk memberikan pertolongan kepada rasul-rasulnya. Dan kita akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada rasul-rasulnya dari jalan yang tidak disangka-sangka, bagaimana Allah itu memberikan pertolongan. Jadi artinya memang pasti ada kaitan yang kalau di dalam ilmu tafsir itu disebut dengan ilmu munasabah. Jadi munasabah itu adalah hubungan antara satu kata dengan yang lainnya, atau satu frase dengan frase berikutnya, atau dari satu ayat ke ayat berikutnya, ataupun juga antara satu surat dengan surat yang lainnya. Ada kajian yang dilakukan oleh para ulama, termasuk di dalamnya antara akhir surat dengan awal surat yang berikutnya itu, kemudian mereka mencoba untuk mengkaji apa dan kenapa. Karena setiap susunan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah susunan yang memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada hikmah-hikmah dan tidak kemudian sembarangan. Penempatan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya sekali lagi juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan. Kataballah la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz.
ayat ini sungguhnya juga berkaitan dengan apa yang terjadi kepada umat Islam. Dalam riwayat Muqatil menyatakan bahwa kaum muslimin itu menyatakan inna lanarju ayyudhiranallah ala Faris war-Rum. Sesungguhnya kami ini sangat berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan membantu kami untuk bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Dan sebagaimana memang pada saat perang Khandaq ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggali parit dan dalam peristiwa itu ada batu besar, Rasulullah kemudian memukulnya. Di situ Rasulullah menyatakan bahwa beliau kaum muslimin itu akan diberikan kemenangan kepada pasukan Romawi. Beliau itu juga menyatakan nanti akan diberikan kemenangan kepada Persia. Nah, Abdullah bin Ubay dari kalangan orang munafik yang memang tidak percaya kepada Rasulullah SAW itu menyatakan ketika kaum muslimin menyatakan kami berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada kami, menolong kami mengalahkan Persia dan Romawi. Kata Abdullah bin Ubay, "Atadhunnuna anna Faris wa Rum kaba'dil qura allati ghalabtumuhum?" Kalian kira Persia dan Romawi itu seperti hanya pasukan atau wilayah yang kalian bisa kalahkan seperti yang lainnya? Tidak, itu adalah kerajaan besar. Persia itu kerajaan besar, Romawi juga kerajaan besar. Kalian kira seperti hanya suku-suku biasa yang kalian kalahkan? Kalla, wallah innahum aktsara jam'an wa uddatan. Kata Abdullah bin Ubay, sungguhnya mereka itu jumlahnya sangat besar, pasukannya itu sangat banyak. Tidak mungkin kalian itu akan mengalahkan. Karena memang kalau pada waktu itu secara logika manusia Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit seperti itu, rasanya secara logika itu mustahil untuk mengalahkan, karena memang pasukan kerajaan Romawi dan kerajaan Persia itu adalah dua negara adidaya pada waktu itu. Wilayahnya luas, pasukannya itu banyak. Sementara kaum muslimin itu hanya jumlahnya sedikit. Yang kita pelajari di perang Khandaq misalnya hanya berjumlah 3.000. Sementara pasukan dari Romawi misalnya pada saat perang Mu'tah kita akan dapatkan bagaimana jumlahnya itu sangat-sangat banyak. Ratusan ribu, 3.000 akan mengalahkan ratusan ribu, 200.000. Itu adalah hal yang dalam pandangan Abdullah bin Ubay tidak mungkin. Kamu kira seperti suku-suku yang sudah kalian kalahkan, mereka jumlahnya banyak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini, la aghlibanna ana wa rusuli. Aku dan Rasulku itu akan menang. Pasti menang. La aghlibanna di sini dengan kata lam, dengan huruf lam yang menunjukkan taukid, yang menunjukkan itu adalah penegasan, sungguh akan mendapatkan kemenangan. Dan memang pada nantinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mencabik-cabik kerajaan Persia, sebagaimana raja Persia itu mencabik-cabik surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya caranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha tahu untuk memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudian di ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwadduna man haddallahu wa
rasulah, berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anaknya, au ikhwanahum, atau saudaranya, au asyiratahum, atau kerabatnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum, dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka bi ruhim min, wa yudkhilukum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka itu juga ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballah humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir itu tidak akan berkasih sayang kepada mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, annahu la yajtami'ul iman ma'a widadi a'daillah, tidak akan berkumpul keimanan dengan kecintaan kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man ahabba ahadan imtana'a ayyuhibba ma'adzalika aduwa, karena siapa yang mencintai seorang maka dia tidak akan mencintai musuhnya. Wahada ala wajhaini, jadi artinya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat yang sama tidak akan mungkin mereka itu akan berkasih sayang dengan mereka yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, yang menentang Allah, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin mereka itu akan berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal jelas-jelas mereka menginginkan kebinasaan Rasulullah, mereka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, tidak akan berkumpul keimanan dengan kecintaan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Annahuma la yatami'ani fil qalbi, jadi keduanya tidak akan berkumpul di dalam hati. Fa idza hasala fil qalbi widadi a'da'illah lam yahsul fihi iman, manakala di dalam hati itu ada kecintaan terhadap musuh Allah, maka tidak akan ada yang namanya keimanan. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian juga mencintai orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas mereka misalnya melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, masih kemudian dibela, dicintai, padahal jelas mereka itu sudah melakukan perbuatan yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi yang seperti itu. Ini maknanya kata Al-Fakhruddin Ar-Razi. Atau yang yahsul fil iman, kalau itu ada di dalam diri keduanya, fayakunu sahibuhu munafiqan, maka yang ada itu pasti munafik. Kalau ada orang mengaku kemudian dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia malah juga mencintai orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka yang seperti itu fayakun sahibu munafiqan, pasti dia itu munafik. Berarti tidak boleh menduga ya orang apa seperti contohnya kayak tadi itu tidak pergi gereja, itu posisikan. Kalau dari pandangan ini kurang keimanannya. Atau yang kedua kata Imam Ibnu Razi, annahuma yajtami'ani walakin lahu ma'siyatun wa kabiratun. Atau bisa jadi keduanya itu ada, akan tetapi itu adalah perbuatan maksiat. Jadi mencintai orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah satu perbuatan maksiat. Karena tidak mungkin orang itu akan membela seseorang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam agama yang diperintahkan itu adalah sebaliknya itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa di antara kalian itu melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Amalam yasati fabilisani. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, dengan memberikan nasihat. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau dengan lisan dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Artinya jangan kemudian malah membenarkan, ikut menyetujui. Dan itu kata Rasulullah, wadzalika dhaful iman, bagian yang paling bawah dari keimanannya. Artinya ketika ada orang menentang, kemudian kita malah membelanya, maka berarti kita itu sama dengan mereka. Makanya misalnya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan melarang untuk duduk bersama dengan orang-orang yang yakhuduna fillah, orang-orang yang memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperolok-olok ajaran agama. Innakum idzal mithluhum, karena itu berarti kamu sama dengan mereka. Orang, kata Syekh Al-Bazuaini, seorang yang dia bersama dengan pelaku maksiat, kemudian dia tidak memberikan reaksi apalagi kemudian menyetujuinya, berarti dia mendukung maksiat itu dan dia juga akan mendapatkan dosa sebagaimana orang yang melakukan perbuatan maksiat itu. Jadi tidak menentang, malah kemudian mendukungnya. Karena itu berarti dia mendukung satu perbuatan yang tidak baik. Dukungan itu adalah satu bentuk perbuatan yang sesungguhnya sama. Karena berarti dia melakukan, menyetujui, persetujuan terhadap perbuatan yang tidak baik itu. Jadi makna yang kedua kata Ar-Razi, annahuma yatami'ani walakinnahu ma'siyatun wa kabiratun. Bahwa keduanya mungkin saja bertemu, ada, akan tapi itu adalah satu perbuatan maksiat, dosa besar. Sehingga yang benar memang adalah mereka itu tidak akan mencintai walaupun ayahnya sendiri. Dan ini yang kita lihat terjadi kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada saat perang Badar. Bagaimana mereka itu menghadapi famili-familinya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Mus'ab bin Umair menghadapi saudaranya, Umar bin Khattab menghadapi pamannya, dan itu yang terjadi pada saat itu. Sehingga pada saat perang Badar mereka memang menyingkirkan perasaan-perasaan yang berkaitan dengan hubungan kefamilian. Walau kana aba'ahum, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah ayah mereka sendiri, walaupun mereka itu adalah saudaranya, walaupun ada kerabatnya, akan tapi ketika mereka itu menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kecintaan kepada mereka.
Kalau mereka itu tidak menentang Allah dan Rasulnya, maka tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Sebagaimana Asma binti Abu Bakar, satu waktu ibunya datang, beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ibunya tidak masuk Islam, belum masuk Islam. Bagaimana ini? Ibu saya datang mengunjungi saya. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus menolaknya?" Ternyata Rasulullah SAW menyuruh Asma binti Abu Bakar untuk memperlakukan ibunya dengan baik, karena ibunya tidak termasuk ke dalam mereka yang menentang Rasulullah SAW. Artinya beliau itu memang tidak masuk Islam, akan tapi tidak melakukan penentangan kepada Rasulullah SAW. Maka diperlakukan biasa, dihormati sebagaimana dia adalah ibunya. Tapi kalau menentang, maka itu adalah hal yang berbeda lagi. Jadi yang disyaratkan dalam ayat ini adalah yang menentang Allah dan Rasulullah SAW. Dan mereka yang melakukan yang seperti itu, jadi menyampingkan perasaan kekeluargaan, karena yang ada itu adalah persaudaraan atas dasar iman, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang Allah itu tanamkan di dalam diri mereka keimanan. Jadi yang ditanamkan keimanan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada mereka dan mereka itu juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang masuk ke dalam golongan Allah atau partainya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pola pandangnya adalah apakah mereka itu sesuai dengan apa yang ada dalam agama, mereka itu menentang Allah atau tidak. Kalau dia menentang Allah, maka berarti tidak boleh untuk berkasih sayang, karena mereka berpotensi untuk mengajak juga ke dalam hal yang tidak baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.